Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain abad. Yang sangat saya hormati Bapak Hilmi, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini saya datang dengan penuh gairah, Pak. Ya, alhamdulillah ketemu dengan orang kota lah. Iya, abdi mah orang kampung. Ya gitu. Di tengah perjalanan saya ketika Cikampek ya hujan tuh ya. Saya nanya kepada sekretaris saya nih, sekretaris eksekutif Pak Ibnu Hajar, temanya apa kira-kira? Terserah Buya aja katanya, yang penting masalah keagamaan. Ikat ya. Jadi malam ini saya ingin mencoba membedah ya pemikiran-pemikiran keagamaan kita ini. Sebab saya melihat banyak sekali terma-terma agama yang diulang-ulang oleh masyarakat sehari-hari, tetapi itu stereotip. Stereotip itu artinya kayak beok gitu, diulang-ulang tapi nggak paham. Dari istilah sakinah, mawaddah, marohmah, takwa, tawakal, sabar, zuhud, roja, qanaah, ribuan istilah. Halal, haram. Itu dia ya, halal haram itu nggak dibedah. Halal haram makruh nggak jelas. Sebab bagaimanapun juga langkah awal kita menuju satu pemahaman itu kita harus membangun satu persepsi dulu. Tanpa konsepsi yang benar, ya persepsi yang benar, konsepsinya pasti salah. Kalau persepsinya salah, konsepsinya pasti salah. Konklusinya ya salah. Implementasinya salah. Aplikasinya seterusnya salah semuanya. Jadi dari awal kita ingin mencoba melalui perspektif linguistik. Ya mungkin di Indonesia baru pertama kali masuk dalam masalah agama dari segi linguistik ini. Bahwa di antara hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui ya, saya angkat satu tema saja, satu terma sajalah, satu istilah. Mungkin ibu-ibu, bapak sekalian, kita sering mendengar kata ikhlas. Ini diulang-ulang setiap orang, tapi kita tidak sadar bahwa kata ikhlas itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Kita mengadopsi dari bahasa Arab. Nah, silakannya istilah yang diadopsi dari asing itu, kita tidak berpikir kepada kosakatanya, akar katanya, konjugasinya, itu nggak pikirkan. Udah jadi. Satu contoh saja, istilah ulama. Ulama itu adalah plural, jamak, ya, mufradnya atau singularnya adalah alim. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Di Indonesia ini adalah ulama dari Bandung. Yang satu orang aja ulama. Itu sudah bergeser. Ditambah lagi, kadang-kadang di Sabah alim ulama. Setelah itu tambah lagi para alim. Ini semuanya kacau balau semuanya itu. Saya mau mencoba satu persatu. Malam ini khusus kita mendalami kata ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti memberikan inspirasi kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ikhlas itu bahasa Arab. Ya, akar katanya dari kha, lam dan ikhlas, ya, sad. Kha, lam dan sad, khalasa.
Apa sih artinya khalasa itu? Ya, bahwa kata ikhlas ini dalam bahasa Indonesia artinya Kang Abu Marlo punya utang sama saya, yang contohnya iya, karena nggak bayar-bayar, jadi saya kembalikan kwitansinya, udahlah saya ikhlasin aja. Artinya tidak bayar kan, artinya melepaskan sesuatu dengan sukarela. Kemudian kata ikhlas juga digabungkan dengan ridho. Saya tidak ikhlas, tidak ridho. Ridhonya kemana, ikhlasnya kemana. Jadi ini dua hal yang menjadi berbeda-beda. Nah, ikhlas dalam bahasa Indonesia adalah tidak usah bayar. Kalau kita bekerja kepada seseorang karena kita mengabdi kepada seorang kiai, itu namanya kerja ikhlasan aja dah. Artinya tidak usah dibayar. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa istilah ikhlas dalam bahasa Arab, dalam pemahaman konteks agama, itu sangat berbeda sekali. Karena kata ikhlas sendiri, kalau az-zahab al-khalis, artinya emas murni. Kalau kholas, itu artinya sudah. Kholas, akal tuh sudah, saya sudah makan, artinya sudah. Ya. Kemudian al-khalas juga artinya selamat, murni, ya. Kemudian juga orangnya namanya mukhlis, ya. Tapi ada lagi istilah mukhlas, ada mukhlas, ada mukhlis. Ya. Jadi ikhlas dalam pemahaman agama itu adalah suatu kualitas kerja kita, yang kriterianya atau persyaratannya ada 3. Nanti kita bahas satu persatu. Satu adalah SPK. Yang kedua adalah SPK itu surat perintah kerja. Yang kedua adalah profesionalisme. Dan yang ketiga upah. Dari SPK, profesionalisme dan upah. Ini seringkali kita mengatakan saya ikhlas. Dasarnya apa? Ya saya bikin masjid kan ikhlas. Ya saya sholat juga ikhlas, sodako ikhlas. Iya. Ikhlas itu bukan sekedar tidak minta upah, tidak minta imbalan, tetapi berdasarkan SPK-nya surat perintah kerja. Sehari-hari kita sholat, kita ibadah, kita puasa, kita sodako, kita kasih wakaf, kita bikin pelatihan-pelatihan sama teman-teman kita supaya menjadi pengusaha-pengusaha, ya kan gitu. Kita juga mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan masjid dan sebagainya. Itu sesungguhnya SPK ini, kalau kita pekerjaan adalah negara atau kantor perusahaan yang memberikan pekerjaan kita. SPK itu bisa dijadikan jaminan, Pak ya. Bisa loh. Iya. Jadi ini kadang-kadang karena persepsi kita yang terlalu generalis bahwa setan itu menggoda kita berbuat jahat. Kita tidak terpikir setan juga mengajak kita berbuat baik. Ya. Jadi ketika kita terdorong hati kita untuk melakukan sesuatu, apa saja yang kita lihat baik, tolong ibu-ibu menolehlah ke belakang siapa yang mendorong kita berbuat itu. Jadi jangan take it for granted bahwa ini karena kita didorong untuk membuat masjid, lalu kita seolah-olah sebagai pahlawan ya mendermakan uang sekian miliar untuk bikin masjid, kadang-kadang jual tanah untuk diwakafkan. Apakah itu yang nyuruh siapa? Jadi ketika kita terdorong untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, tolong dikonfirmasikan dulu.
Yang nyuruh kamu siapa? To the point saja, ingin saya kasihkan satu contoh. Dan nanti saya tanya, ada seseorang menjual tanah 4 hektar untuk bikin masjid. Ibu-ibu, bagus nggak orang bikin masjid? Bagus. Yang nyuruh siapa? Pasti ada yang menyuruh dong. Kita bekerja kan karena ada SPK. Kalau nggak ada bagaimana kerja? Ya, jadi artinya gimana? Ini orang jadi ketua DKM satu masjid. Karena dia sudah tua, giginya sudah ompong, sehingga bacaan Fatihahnya sudah tidak fasih lagi. Bukan waladhdallin tapi walabbolin. Iya kan? Bacaannya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah tua, jadi masyarakat mengendaki sudahlah Pak Kiai, ya regenerasi lah. Ini ada anak muda tamatan IAIN, Dr. Andes kan gitu, ahli syariat. Dah kita pemilihan lagi itu DKM. Dia tetap mempertahankan, akhirnya voting suara kalahlah dia. Malam hari dia nggak bisa tidur, sakit hati. Karena dulu masjid dia, tanah dia kan gitu. Dan dia diberhentikan dengan secara tidak hormat lah begitu. Setan ini datang, masuk ke dalam otak dia, buktikan kebesaranmu. Bahwa yang sudahlah sudah, sekarang engkau masih mampu bikin masjid lagi. Karena tanpa konfirmasi, seolah-olah itu dari Tuhan. Karena suruh bikin masjid sih. Akhirnya dia sunya. Kalau bahasa Cirebon tuh sunya tuh apa ya? Nekat gitu. Ya nekat lah. Dijual tanahnya 4 hektar, bikin masjid lagi di seberang jalan, berhadapan dengan masjid yang lama. Dia penuh semangat seolah-olah jihad fisabilillah demi Tuhan. Ya kan begitu. Apa yang terjadi? Setelah terjadi, ternyata mikrofonnya itu dihadapkan ke sana. Kalau khotbah Jumat, saling hina menghina, saling caci mencaci. Ya kan seperti itu. Di perapatan sebelah sana dihadang. Ya, sholatnya di masjid sini saja. Ini gula batunya dan tehnya. Di jembatan sana dia adang lagi. Masjidnya di sini, sholatnya di sini aja. Ini kaosnya. Ya, terjadilah perpecahan umat. Ya, saling menghujat, saling mencaci maki. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh dia bikin masjid? Iya. Ketika terjadi perpecahan umat, yakinilah tidak mungkin Tuhan kita menyuruh kita berpecah belah. Bahwa setan itu ketika menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, kalau kejahatan individual itu kelasnya kelas teri. Tapi kalau yang memecah belah umat itu strategi, Pak. Itu yang jadi persoalannya. Ini satu poin daripada keikhlasan. Ada istilah, saya sering lihat di TV juga, di YouTube juga. Orang berdalil, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mbak Helmi pernah dengar ya? Ya pernah dengar. Saya difitnah. Ya, lebih baik saya dibunuh sekalian daripada fitnah begini. Ingat, fitnah bahasa Arab tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Kalau orang dituduh mencuri ayam padahal dia tidak mencuri, itu namanya fitnah. Jadi kalau orang dituduh mencuri dengan orang
dibunuh, besar mana dosanya? Masa menghilangkan nyawa dengan menuduh orang mencuri ayam lebih besar dosanya mencuri ayam? Al fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu bukan begitu. Nanti di hari kemudian ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ini cerita hadisnya begitu. Dia protes kepada malaikat, atas dasar apa aku dimasukkan neraka di bawah para algojo? Ya mungkin di bawahnya Hitler, Mussolini. Iya. Dia protes, salah saya apa? Saya dihukum ya lebih keras daripada para pembunuh-pembunuh di dunia. Dia, demi Tuhan malaikat, aku belum pernah membunuh seorang pun. Kenapa aku dihukum seberat ini? Sama dengan para pembunuh. Kata malaikat, memang betul engkau tidak pernah membunuh orang. Tapi karena gara-gara fitnahmu itulah. Apa yang saya fitnah? Gara-gara mulut kamu yang mati 10 juta. Dari apa fitnah tuh? Provokasi, Pak. Provokator. Mereka nggak membunuh, tapi menimbulkan perpecahan, saudara. Disitulah mereka ya banyak nyawa yang hilang, jutaan orangnya hilang karena provokasi itu. Bukan memfitnah maling ayam. Nah, itu kan jadi sudah berbeda sekali persoalannya. Nah, itulah caranya setan memfitnah kita itu, yang biasa di dalam tasyahud akhir ya meminta perlindungan dari fitnahnya Dajjal tuh, ya seperti itu, mengadu domba. Jadi bikin masjid untuk mengadu domba masyarakat perpecahan. Jadi tolong ke depan ikhlas ini bahwa siapa yang menyuruh kita itu dipastikan dulu. Jangan langsung melangkah. Kalau ada yang kita tidak punya detektornya, ya nanya kepada orang yang ahli. Apa betul ini perintah dari Tuhan atau dari setan? Karena setan sendiri menggoda manusia itu tidak selalu mengajak orang berbuat jahat, tapi juga berbuat baik. Tetapi nantinya kebaikan itu akan menjadi masalah. Itu yang jadi persoalan. Itu satu. Nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Jadi SPK-nya yang jelas. Jadi artinya bahwa kita saja kalau dapat tugas pekerjaan kan masih jelas kan gitu. Kontraknya bagaimana? Betul enggak? Mulainya tanggal berapa? Selesainya tanggal berapa? Kemudian nilai proyeknya berapa? Itu jelas. Nanti berapa keuntungannya dan seterusnya. Oleh karena itu maka bahwa ke depan dalam rangka kita bicara ikhlas ini, kita jangan ingin atau mencari kebaikan-kebaikan. Kita jangan pengen jadi orang yang baik, jadilah orang yang benar. Kita mencari kebenaran bukan kebaikan. Kalau kebaikan mah ada baik, ada kurang baik, ada tidak baik, ada agak baik, ada lebih baik, ada paling baik. Kalau benar, nggak ada yang agak benar. Kang Marlo saya bilang ini orang agak bener deh. Tersinggung nggak kira-kira? Wajar. Ya ini orang benar tapi kurang dikit gitu. Kalau kurang dikit tuh nggak bisa. Jadi kalau benar ya benar, ya tidak ya tidak. Hanya ada dua, benar atau tidak benar. Kalau baik itu kita semua kebaikan. Semua bisa dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Jadi carilah yang benar, yang betul asli dari Tuhan semuanya.